Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumriyati, kelas PGSD 3B, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Andi Muafia Nur, SPD, NPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu faktor emosional dalam merancang pembelajaran. Bagian-bagian faktor emosional dalam merancang pembelajaran. Bagian pertama A. Konsep dasar emosional. Kecerdasan emosional adalah salah satu cara baru untuk membesarkan anak, mempelajari kepribadian anak. Intelligent quotient merupakan salah satu alat yang banyak digunakan untuk mengetahui, namun belakangan berkembang suatu alat yang disebut emotional quotient, yang oleh para pakar yang dianggap sebagai salah satu alat yang baik untuk mengukur kecerdasan emosional seseorang. Bagian B. Emotional quotient versus intelligent quotient. Para ilmuwan sosial berdebat tentang apa sebenarnya yang membentuk intelligent quotient seseorang. Mereka mengungkapkan bahwa intelligent quotient dapat diukur dengan menggunakan uji-uji kecerdasan standar. Misalnya Western Intelligence Scale yang mengukur baik kemampuan verbal maupun kemampuan non-verbal. Bagian C yaitu anatomi saraf dan emosi. Korteks yaitu bagian otak yang digunakan untuk berpikir. Kadang-kadang neokorteks sebagai bagian yang berbeda dari bagian otak yang mengurusi emosi yaitu sistem limbic head atau kampas. Tetapi sesungguhnya hubungan antara kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan emosional seseorang. Bagian D. Emosi dari segi moral. Ada dua kelompok emosi, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi negatif sifatnya dapat memotivasi anak-anak untuk belajar dan memperhatikan perilaku prososial termasuk takut dihukum, kekhawatiran tidak diterima oleh orang lain, rasa bersalah bila gagal memenuhi kebutuhan harapan seseorang, malu bila berbuat sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Emosi positif akan membentuk moral anak adalah empati dan apa yang disebut dengan naluri pengasuhan yang menempati kemampuan penyayang. Bagian E. Empati dan kepedulian kepada anak. Salah satu unsur dari empati ini adalah suatu sikap kepribadian seseorang di mana mampu menempatkan dari dalam posisi orang lain. Bagian F. Mengembangkan empati dan kepedulian. Keterampilan memahami sesuatu dengan perspektif orang lain dan kepedulian memungkinkan seseorang akan mengetahui kapan bisa mendekati teman yang sedih dan kapan bisa membiarkannya sendiri. Bagian G. Keterampilan emotional quotient yang harus diingat. Hal yang harus diingat dalam keterampilan emotional quotient adalah ajaran kejujuran kepada anak sejak mereka masih muda dan konsisten dengan pesan waktu usia mereka bertambah. Pemahaman dengan pesan Anda
mengenai kejujuran bisa berubah, tetapi pemahaman anak tidak bisa berubah. Bagian H. Emosi moral negatif, rasa malu dan rasa bersalah. Membuat anak merasa malu atas perbuatan dari sosial merupakan cara yang menegur untuk mengubah perilaku lain. Emosi negatif, rasa malu dan rasa bersalah dapat dimanfaatkan secara konstruktif untuk membentuk perilaku moral anak. Bagian I. Aplikasi pertimbangan faktor emosional anak dalam perencanaan pembelajaran. Emotional quotient merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan intelektual anak. Hal ini sejalan dengan pandangan dalam perkembangan intelektual sangat dipengaruhi oleh keterlibatan emosional, bahwa emosi juga menentukan perkembangan intelektual secara bertahap. Artinya, secara timbal balik, faktor kognitif juga terlibat dalam perkembangan emosional. Bagian J. Aplikasi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Proses emosi dapat dijelaskan dari proses fisiologik, yaitu terjadinya emosi yang ditandai oleh adanya perubahan dalam diri. Itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.